Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Imut, balik lagi di acara Imut Talk Show SMK Negeri Ihya Ulumuddin Singojuru. Gimana nih kabar para Sobat Imut di sana? Semoga selalu baik-baik aja ya. Pada segmen kita hari ini, saya Risma Febriani lagi bersama Bapak Arif. Sebenarnya siapa sih Bapak Arif ini? Yuk langsung saja kita kenalan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Mohon izin nih Pak, Bapak untuk perkenalan terlebih dahulu kepada Sobat Imut di sana. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Arif Wahyudi. Jabatan sekarang sebagai dipercaya pimpinan menjadi Kapolsek di Singojuru. Mulai tanggal 8 Mei tahun 2023. Jadi kurang lebih 2,5 bulan saya menjabat sebagai Kapolsek di Singojuru. Untuk pendidikan saya, pendidikan umum SD, SMP, SMA, dan terakhir pendidikan S1 hukum atau ilmu hukum. Dulu masih ada penjurusan pidana dan perdata, saya mengambil hukum pidananya. Untuk pendidikan kepolisian saya diawali sekolah Bintara, lulus dari SPN Mojokerto, kemudian PAG Perwira tahun 2014 sampai sekarang menjabat Kapolsek dengan pangkat AKP atau Ajun Komisaris Polisi. Baik. Kira-kira itu yang bisa perkenalkan sedikit. Baik, terima kasih Bapak. Kita ngobrol santai aja ya Pak. Ya. Mengenai narkoba dan disiplin berlalu lintas. Untuk yang pertama narkoba nih Pak. Pastinya para Sobat Imut di sana sudah tahu narkoba itu pastinya narkotika dan obat-obatan terlarang. Ya. Boleh Bapak menjelaskan sedikit tentang narkoba, Pak? Narkoba itu sesuai Undang-Undang Kesehatan nomor 35 tahun 2009, singkatan dari narkotika dan obat-obatan yang terlarang yang lainnya. Di sana kalau dari sisi hukum itu termasuk undang-undang lex spesialis atau lebih khusus, jadi pakai undang-undang tersendiri, pakai pasal tersendiri di luar KUHP. Kepada generasi muda itu memang sasaran empuk karena ketidaktahuan dari bahaya narkoba itu. Narkotika, ganja, sabu-sabu itu, terus tentang obat-obatan yang lainnya termasuk pil trek, pil koplo, dan lain-lainnya. Itu gambaran singkatnya. Baik, tadi kan Bapak menyatakan bahwa ketidaktahuan tentang narkoba itu menjadi sasaran utama untuk para generasi muda ya Pak. Kenapa remaja atau generasi muda bisa menjadi sasaran utama bagi penyalahgunaan narkoba? Kecuali yang telah Bapak sampaikan tadi. Selain itu Pak, ada lagi mungkin? Jadi generasi muda itu adalah secara psikologi proses peralihan masa remaja
masa anak-anak menuju masa dewasa melalui masa remaja itu secara psikologinya, kejiwaannya labil dan gampang terpengaruh oleh lingkungan dan pergaulan. Kalau pengaruh itu membawa positif, alhamdulillah. Tapi kalau membawa negatif, contohnya rentan nyoba-nyoba, kemudian suka mencoba-coba sendiri, terus tanpa tahu berpikir panjang akibatnya. Salah satunya ketika mencoba sabu misalnya, bagaimana rasanya sabu, kemudian di situ ada efek ketagihan, mereka tidak berpikir tentang kesehatan pada dirinya sendiri yang sudah bisa merusak karena efek sabu tadi, dan efek ketagihan, tidak berpikir panjang tentang masa depannya juga. Itu sangat mudah bagi sasaran generasi muda, terutama remaja-remaja itu. Oke, baik. Oh iya Pak, mungkin Bapak pernah mendengar kata oplosan nih Pak. Oplosan itu apakah bisa mendorong sebagai penyalahgunaan narkoba? Sangat bisa. Bisa. Jadi oplosan itu yang dimaksud minum-minuman itu ya, dioplos-oplos, dicampur, seperti dalam itu. Lagu itu ya. Jadi anak-anak muda itu mengoplos minuman itu motivasinya adalah murah meriah, bisa. Murah meriah yang pertama. Terus mencoba hal baru, aneka warna rasa, itu bisa. Terus beli oplosan karena terjangkau, bisa di warung-warung yang ilegal. Belinya sembunyi-sembunyi, nah, terus dicampur, biasanya dicampur Coca-Cola sama arak misalnya, itu nanti berubah warna biar nggak ngetarani. Untuk mengelabui petugas juga bisa. Seperti Pak. Itu tentang oplosan. Kemudian gandengannya pil koplo atau trek, itu bagian dari narkoba yang terjangkau juga. Biasanya kalau sudah melakukan aktivitas minum itu kadang berhimpun, jadi lebih 1 anak 2 anak berhimpun sambil silo itu 4 minimal, ini gambarannya. Terus kemudian minuman oplosnya diiderkan, terus untuk lebih melengkapi ditambahi pil koplo untuk menyempurnakan efek fly katanya begitu ya, ngefly. Berarti bisa ya Pak ya sebagai penyalahgunaan? Bisa. Ini yang saya sampaikan ketika saya bergabung di Satuan Narkoba, saya pernah mengadakan riset kepada anak usia remaja yang sudah menjadi pengguna dan masa remaja ini dalam proses penyidikan waktu itu. Jadi itu gambarannya, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Sekarang tentang disiplin berlalu lintas nih Pak. Iya. Kita ngomongin disiplin itu pastinya aturan dan tata tertib ya Pak? Ya betul. Aturan dan tata tertib seperti apa yang perlu diperhatikan dalam berlalu lintas nih Pak? Kalau gambaran secara hukum, jadi aturan tata tertib dalam berlalu lintas adalah usia yang cukup. Usia yang cukup yang pertama. Ya, usia cukup yang memenuhi syarat secara hukum, secara undang-undang. Baik. Usia yang cukup, kemudian sehat jasmani dan rohani. Jangan pas keadaan fly atau mabuk, naik kendaraan bisa berbahaya. Sehat jasmani rohani. Kemudian memperlengkapi diri dengan surat-surat identitas diri, terutama SIM, STNK, ini dalam bentuk dokumen ya. SIM, STNK, KTP untuk identitas diri untuk pribadi, tidak terkait dengan pemeriksaan kendaraan nanti. Yang diutamakan adalah SIM STNK-nya itu. Kemudian bersepatu atau tidak bersepatu,
sandalan jepit itu membahayakan ketika menginjak rem kalau bersepeda motor. Ya. Terus memakai helm. Helm ini jangan dicantolkan asal nempel aja. Ya. Jadi di situ ada pengaitnya. Itu gunanya, manfaatnya sangat besar sekali. Apabila manakala terjadi laka lantas atau kecelakaan, itu bisa melindungi kepala. Baik. Ya. Oke, tadi kan Bapak mengatakan syaratnya itu ada SIM ya Pak. Nah, di sini mungkin banyak masyarakat itu masih belum mempunyai SIM Pak, tapi mereka sudah berkendara sepeda motor. Tanggapan Bapak mengenai hal itu bagaimana? Jadi dalam penegakan disiplin itu tidak hanya kepolisian saja yang melaksanakan aturan disiplin itu, namun masyarakat juga mematuhi hukum, mematuhi peraturan tata tertib. Itu salah satunya kepatuhan kepada hukum, dan tertib berlalu lintas itu salah satu bagiannya. Jadi masyarakat harus mengikuti juga tata tertib berlalu lintas. Kalau sudah belum merasa mempunyai SIM, STNK, terus naik kendaraan, ya sebaiknya di pending dulu atau diurusi dulu surat-suratnya. Itu adalah bentuk kedisiplinan. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat yang belum mempunyai SIM atau mempunyai kendaraan tapi nggak ada surat-suratnya, ya, atau mati STNK-nya, itu segera ditindaklanjuti, karena STNK itu bentuk kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kepada negara. Kemudian mengurusi SIM itu akan terasa nyaman kalau sudah naik sepeda dilengkapi dengan SIM. Apabila ada petugas kepolisian misalnya, itu akan diadakan pemeriksaan, mereka akan lolos, insya Allah seperti itu. Baik. Oke, Bapak, terima kasih atas waktunya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Arief bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.